Assalamualaikum, halo Sobat Lemari Tua, balik lagi bareng saya Putra di sini. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Coba kalian komen, jam berapa kalian nonton video ini? Dan dari mana saja asalnya? Dan ya, seperti biasa, malam ini aku mau bawain sebuah cerita horor yang bisa saja bikin kalian merinding atau malah overthinking. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalau teman-teman suka dengan cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya aku makin semangat bawain cerita-cerita horor buat nemenin malam kalian. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh banget kirim ceritanya ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di sebuah daerah yang gak jauh dari pesisir, ada satu pasar tradisional yang setiap harinya selalu rame banget. Suasananya khas pasar kampung, di mana orang-orang datang dari subuh, bawa hasil bumi, ada yang jual sayur, ada yang jual ikan, ada juga yang buka lapak buah. Nah, disinilah cerita ini bermula. Ada seorang pedagang buah, sebut saja namanya Pak Sarwono. Usianya sekitar 50-an, badannya agak gemuk, rambut sudah mulai memutih, dan kulitnya kecoklatan karena tiap hari kepanasan di bawah terpal pasar. Pak Sarwono ini sudah puluhan tahun berdagang buah, mulai dari jualan di emperan kecil sampai akhirnya punya lapak tetap. Awalnya hidup Pak Sarwono ya biasa-biasa aja. Rezekinya cukup, anak istrinya bisa makan meski nggak mewah. Tapi belakangan, dagangannya makin sepi. Bukan karena buahnya jelek, tapi karena di pasar itu ada pedagang lain, Pak Tarto, yang dagangannya selalu laris. Nah, teman-teman, kalau kalian pernah ke pasar, pasti tahu. Ada aja pedagang yang memang disukai pembeli. Entah karena ramah, entah karena dagangannya segar, atau bisa juga karena murah hati. Dan itulah Pak Tarto. Orangnya ramah banget, murah senyum, bahkan sering ngasih bonus ke pembeli. Misalnya beli mangga sekilo, kadang ditambahin satu lagi. Hal-hal kecil itu yang bikin pelanggan betah. Sementara itu Pak Sarwono orangnya agak kaku. Kalau ada pembeli nawar, sering ngomel dalam hati. Kadang malah wajahnya masem. Jadi pelan-pelan pelanggan lebih banyak lari ke latak Pak Tarto. Lama-lama rasa iri mulai tumbuh di hati Pak Sarwono. Setiap kali dia lihat lapak Pak Tarto yang rame, pembeli sampai berjubel, dia cuma bisa ngelus dada sambil menggerutu. Padahal buahku sama segarnya, kenapa orang-orang lebih milih dia ya? Apa mereka nggak lihat usahaku? Jangan-jangan dia ada main dukun. Ya, pikiran semacam itu mulai muncul di kepala Pak Sarwono. Hari-hari berikutnya, rasa iri itu makin jadi-jadi. Pernah suatu pagi, saat pasar baru buka, Pak Sarwono lihat sendiri. Pembeli berebut di lapak sebelah. Ada ibu-ibu sampai rela ngantri. Sementara lapaknya sepi. Hanya ada 1-2 orang yang mampir. Itu pun kadang cuma nanya harga, lalu pergi. Waktu itu, wajah Pak Sarwono memerah. Bukan karena panas, tapi karena amarah yang ditahan. Dalam hati, ia berkata, "Kalau terus-terusan begini, bisa bangkrut aku. Anak istriku makan apa nanti?" Sampai akhirnya suatu malam, saat ia sedang duduk di teras rumah, seorang tetangganya yang dikenal agak misterius mendekatinya. Orang itu hanya dipanggil Mbah Ranu. Rambutnya panjang, putih, matanya tajam, dan jarang sekali terlihat di keramaian. Orang-orang di kampung sering bilang, Mbah Ranu punya ilmu yang aneh-aneh. Mbah Ranu cuma duduk sebentar,
lalu berkata dengan suara pelan, "Sarwono, rejeki itu bisa dicari dengan cara lain. Kamu mau cepat kaya, mau orang-orang berbondong-bondong datang ke lapakmu?" Pak Sarwono kaget. Dia nggak nyangka tetangganya tiba-tiba ngomong kayak gitu. Tapi entah kenapa, kalimat itu seperti langsung menusuk hatinya. Dia diam sebentar, lalu menjawab, "Memangnya caranya di mana, Mbah?" Mbah Ranu tersenyum tipis. Senyumnya aneh, kayak ada makna lain di baliknya. Dia hanya berkata, "Kalau kamu sungguh mau, datang saja ke rumahku malam Jumat. Jangan bawa siapa-siapa. Jangan bilang ke siapa-siapa." Habis ngomong gitu, Mbah Ranu pergi begitu saja. Langkahnya pelan, bayangannya hilang di telan gelapnya malam. Sejak malam itu, hati Pak Sarwono nggak tenang. Ada semacam rasa penasaran sekaligus ketakutan. Dia tahu betul, Mbah Ranu bukan orang sembarangan. Banyak orang bilang, siapapun yang berurusan dengannya, hidupnya pasti berubah. Tapi kadang dengan cara yang nggak wajar. Beberapa hari kemudian, kejadian di pasar membuat hati Pak Sarwono makin panas. Pagi itu, seorang pembeli yang biasa langganan malah terang-terangan bilang, "Wah, buah Pak Tarto lebih manis, Pak. Harganya juga lebih miring. Maaf ya, lain kali saya beli di sana aja." Perkataan itu seperti pisau yang menusuk perasaan. Malamnya, Pak Sarwono merenung sendirian. Dia ingat tawaran Mbah Ranu. Dadanya berdegup kencang, pikirannya bercampur aduk. Akhirnya, dengan langkah berat, dia memutuskan akan pergi ke rumah Mbah Ranu malam Jumat nanti. Dan benar saja, malam itu, selepas Isya, dia berjalan sendirian melewati jalan kampung yang sepi. Udara dingin menusuk, kabut tipis mulai turun dari sawah. Sesekali terdengar suara jangkrik, dan anjing dari kejauhan menggonggong tanpa henti. Rumah Mbah Ranu agak di pinggir, dekat area persawahan yang katanya angker. Konon banyak orang melihat sosok hitam besar berdiri di pematang, atau suara perempuan menangis di tengah malam. Tapi Pak Sarwono sudah nekat. Rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut. Langkahnya pelan, tapi mantap. Semakin dekat, semakin jelas terlihat rumah tua berdinding kayu itu. Lampu di dalamnya redup, hanya ada cahaya temaram yang keluar dari celah jendela. Pak Sarwono berhenti sejenak, menelan ludah. Jantungnya berdetak kencang, dan begitu ia mengetuk pintu rumah Mbah Ranu, suara berderit panjang terdengar. Pintu itu terbuka sendiri, dan dari dalam, aroma kemenyan langsung menyergap hidungnya. Setelah malam itu, Pak Sarwono berdiri di depan rumah kayu tua milik Mbah Ranu. Pintunya terbuka sendiri. Dari dalam, keluar aroma kemenyan yang begitu pekat, menusuk sampai ke hidung, bikin kepala agak pusing. Lampu minyak redup menggantung di langit-langit, cahayanya goyah ditiup angin, membuat bayangan di dinding bergerak-gerak seperti ada makhluk lain yang sedang menari. Pak Sarwono awalnya masih ragu. Kakinya hampir ingin mundur. Tapi rasa penasaran dan juga amarah yang sudah lama ia pendam membuatnya tetap melangkah. Begitu masuk, dia melihat Mbah Ranu sudah duduk bersila di atas tikar lusuh. Di depannya ada kendi tanah liat, beberapa helai daun pisang yang ditata, dan seekor ayam hitam yang kedua kakinya sudah diikat dengan tali. Mbah Ranu membuka mata, menatap tajam.
Hei Sarwono, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah tahu dari tadi, kamu pasti butuh bantuanku. Suara Mbah Ranu berat, serak, seperti keluar dari rongga dada yang dalam. Pak Sarwono hanya diam. Dia duduk pelan, keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Lalu, Mbah Ranu mulai bicara. Kamu iri dengan pedagang sebelahmu itu kan? Kamu ingin lapakmu ramai, ingin rezekimu lancar, ingin orang-orang berbondong-bondong belanja padamu. Pak Sarwono kaget. Dalam hati ia bergumam, "Loh, kok bisa tahu?" Padahal ia tidak pernah cerita ke siapa-siapa. Dengan suara terbata-bata, ia menjawab, "Iya Mbah, aku ingin daganganku laris. Aku ingin hidupku berubah." Mbah Ranu tersenyum tipis. "Bisa, tapi ada syarat. Jalan ini bukan untuk orang yang berhati lemah. Kalau kamu mau, kamu harus rela memberikan tumbal." Pak Sarwono melebar. "Tumbal? Maksudnya?" Mbah Ranu tertawa kecil. "Kamu jangan bodoh. Tidak ada pesugihan tanpa tumbal. Bedanya, ilmu ini spesial. Kamu tidak perlu mengorbankan keluarga sendiri. Kamu bisa memilih siapa saja yang kamu benci, siapa yang jadi penghalang rezekimu, siapa yang membuatmu iri atau dendam. Cukup tuliskan namanya. Lalu sisanya, biar aku dan mereka yang menagih." Pak Sarwono tercekat. Bayangan wajah Pak Tarto, pesaingnya yang selalu ramai pembeli, langsung muncul di benaknya. Ada rasa ragu, tapi juga ada dorongan kuat untuk menghilangkan orang itu dari hadapannya. Melihat kebingungan itu, Mbah Ranu berdiri, mengambil sebuah wadah tanah liat. Ia menyalakan dupa, asapnya mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma yang semakin menusuk. Dari sudut ruangan, terdengar suara seperti bisikan, lirih, tidak jelas, tapi nyata. Seolah-olah ada orang lain yang ikut mendengarkan percakapan mereka. "Ambil kertas ini, tulis namanya," kata Mbah Ranu sambil menyodorkan selembar kertas kuning kusam. Tangan Pak Sarwono gemetar. Ia ragu, tapi akhirnya ia menuliskan nama Pak Tarto di sana. Huruf demi huruf ia goreskan, dan entah kenapa, setiap kali pensilnya menyentuh kertas, bulu kuduknya semakin berdiri. Setelah selesai, Mbah Ranu mengambil kertas itu. Ia menggulungnya, lalu meletakkannya di mulut ayam hitam. Dengan cepat, ia membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti Pak Sarwono. Suaranya berat, bergema, dan tiba-tiba angin dingin berhembus masuk ke ruangan. Padahal semua jendela tertutup rapat. Lampu minyak bergoyang keras dan bayangan di dinding terlihat makin aneh. Seperti ada sosok tinggi besar yang berdiri di sudut. Meski saat dilirik langsung, tidak ada apa-apa. Mbah Ranu lalu mengambil sebilah pisau kecil. Dengan satu gerakan cepat, ia menyembelih ayam hitam itu. Darahnya ditampung ke dalam kendi tanah liat. Pak Sarwono menahan nafas. Matanya membelalak, jantungnya berdebar keras. Mbah Ranu kemudian meneteskan darah itu ke atas kertas bertuliskan nama Pak Tarto, lalu membakarnya dengan api dupa. Asap hitam mengepul tebal, membentuk seperti wajah seseorang yang menjerit sebelum lenyap begitu saja. Di saat bersamaan, Pak Sarwono merasa dadanya sesak. Ada bisikan di telinganya. "Kowe sing milih, kowe sing nandur, aku sing metik." Pak Sarwono langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ritual berlangsung cukup lama. Sesekali terdengar suara gamelan samar,
seperti dari kejauhan. Kadang suara gong, kadang kendang, padahal tidak ada orang lain di rumah itu. Di luar, suara angin makin kencang. Dedaunan bergesekan geras dan sesekali terdengar laungan anjing bersahutan. Setelah selesai, Mbah Ranu menutup kendi tanah liat itu dengan kain hitam. Ia menatap Pak Sarwono dengan wajah dingin. Mulai malam ini, hidupmu akan berubah. Daganganmu akan laris. Tapi ingat, setiap pintu rezeki ada harga yang harus dibayar. Kamu sudah memilih jalan ini, Sarwono. Tidak ada kata mundur. Pak Sarwono hanya mengangguk pelan meski wajahnya pucat pasi. Ia pulang dengan langkah gontai, kepala terasa berat. Malam itu ia sulit tidur. Suara bisikan masih terdengar di telinganya. Kadang suara tangisan, kadang suara tertawa. Matanya terpejam, tapi mimpinya kacau. Ia melihat Pak Tarto tergeletak di jalan, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan di belakangnya berdiri sosok hitam tinggi besar dengan mata merah menyala. Keesokan paginya, pasar gempar. Orang-orang berkerumun di depan lapak Pak Tarto. Kabar beredar, Pak Tarto jatuh sakit mendadak. Badannya panas tinggi, matanya sayu dan tubuhnya lemas. Ada yang bilang seperti ketindihan sesuatu, ada juga yang bilang wajahnya pucat seperti orang yang sudah lama sakit. Tapi baru semalam masih sehat-sehat saja. 3 hari setelah itu, kabar duka menyebar. Pak Tarto meninggal dunia secara misterius. Dan yang lebih aneh lagi, sejak hari itu, lapak buah Pak Sarwono mendadak ramai. Orang-orang datang silih berganti, dagangannya ludes setiap hari. Tapi teman-teman, sejak saat itu pula, malam-malam Pak Sarwono tidak pernah tenang lagi. Sejak meninggalnya Pak Tarto secara misterius, suasana pasar berubah. Orang-orang masih suka bergosip soal kepergian mendadak itu. Tapi lama-lama kehidupan pasar berjalan seperti biasa. Bedanya, lapak buah Pak Sarwono yang dulunya sepi, sekarang tiba-tiba penuh sesak oleh pembeli. Bayangkan teman-teman, setiap pagi bahkan sebelum ia datang membuka lapak, sudah ada beberapa orang menunggu. Begitu ia menata buah-buahnya, orang langsung menyerbu. Pisang, mangga, jeruk, semangka, semuanya cepat habis. Dalam seminggu pertama saja, hasil jualannya naik berkali-kali lipat. Istrinya sampai kaget ketika melihat tumpukan uang di rumah. Anak-anaknya pun mulai merasakan perubahan. Makanan di meja jadi lebih enak, pakaian baru dibelikan, bahkan cicilan lama bisa dilunasi. Bagi orang luar, itu tampak sebagai berkah. Tapi di balik senyumnya, ada satu hal yang selalu menghantui hati Pak Sarwono. Bayangan Pak Tarto. Setiap kali ia menimbang buah, seolah-olah ada sosok yang berdiri di pojok pasar, menatapnya dengan mata kosong. Setiap malam tiba, ia sering bermimpi wajah Pak Tarto pucat, tubuhnya kurus, mulutnya berbisik lirih. Sarwono, kowe sing mili. Sarwono, kowe sing mili. Awalnya ia menganggap itu hanya perasaan bersalah. Tapi semakin lama, bisikan itu justru terasa nyata. Beberapa bulan berjalan, dagangan Pak Sarwono semakin ramai. Ia sudah tidak lagi duduk lesu seperti dulu. Sekarang, hampir tiap sore ia pulang dengan senyum lebar membawa karung uang receh yang berat. Tapi teman-teman, di balik itu semua, ada satu hal yang tidak bisa ia kendalikan. Rasa ketagihan. Setiap kali ia merasa ada orang yang menyinggung, membuatnya marah, atau menghalangi jalannya, dalam hati kecilnya muncul bisikan. Kenapa tidak sekalian saja aku tumbalkan? Biar hilang dari hidupku. Suatu hari ada seorang debt collector yang menagih hutang lama. Dulu,
Waktu dagangannya masih sepi, Pak Sarwono sempat pinjam uang untuk modal. Hutang itu memang sudah menunggak lama. Debt collector itu menagih dengan nada keras, bahkan memukul meja lapak di pasar. Banyak orang melihat kejadian itu, dan harga diri Pak Sarwono jatuh. Malamnya, dengan wajah penuh amarah, ia kembali mendatangi rumah Mbah Rano. Ia berkata dengan suara tegas, "Mbah, aku ingin orang itu hilang. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku." Mbah Rano hanya tersenyum dingin. Ia menyiapkan ritual seperti sebelumnya. Kertas kuning, ayam hitam, darah dan doa-doa dalam bahasa yang tidak dimengerti. Kali ini Pak Sarwono menuliskan nama debt collector itu dengan penuh emosi. Hasilnya, 3 hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Debt collector itu ditemukan meninggal dalam kecelakaan. Motornya menabrak pohon besar di jalan sepi. Tubuhnya hancur, wajahnya sulit dikenali. Setelah kejadian itu, langkah Pak Sarwono makin berani. Pedagang buah lain yang sempat menuduhnya curang dalam berdagang, tiba-tiba jatuh sakit dan tak pernah sembuh. Seorang pembeli cerewet yang pernah mempermalukannya di depan umum, mendadak meninggal karena serangan jantung. Bahkan seorang pemuda yang pernah mencuri buah dari lapaknya, hilang tanpa jejak. Orang-orang bilang mungkin kabur keluar kota. Tapi ada yang percaya, ia jadi korban tumbal. Semua itu membuat orang-orang di pasar mulai berbisik-bisik. Ada yang merasa takut, ada juga yang mulai curiga. Bagaimana bisa setiap orang yang berselisih dengan Pak Sarwono, ujung-ujungnya mengalami nasib buruk? Tapi karena tidak ada bukti nyata, gosip itu hanya beredar pelan. Dan justru, semakin banyak korban berjatuhan, semakin besar pula rejeki yang mengalir ke lapak buah Pak Sarwono. Namun di balik semua itu, hidup Pak Sarwono tidak pernah benar-benar damai. Malam-malamnya semakin penuh teror. Kadang ketika ia sedang tidur, ia mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Duk, duk, duk. Seperti ada orang berjalan di ruang tamu. Pernah suatu kali, ia terbangun karena mendengar suara ketukan keras di pintu. Tuk, tuk, tuk. Tapi ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bekas lumpur basah, seolah-olah ada kaki manusia yang berdiri di sana lalu menghilang. Bahkan, istri dan anak-anaknya pun mulai merasakan kejanggalan. Pernah suatu malam, anak bungsunya menangis keras sambil menunjuk ke sudut kamar. Katanya ada orang tinggi besar dengan wajah penuh darah yang sedang berdiri di sana. Pak Sarwono sendiri juga sering merasa diawasi. Saat ia menata buah di lapak, kadang terlihat jelas ada bayangan orang berdiri di balik tumpukan pisang. Tapi ketika ditoleh, tidak ada apa-apa. Yang paling parah, mimpi-mimpi buruk selalu menghantuinya. Ia sering bermimpi dikejar sosok hitam tinggi besar, dengan mata merah menyala dan mulut lebar penuh taring. Sosok itu tertawa keras sambil membawa wajah-wajah orang yang pernah ia tumbalkan. Wajah-wajah itu berteriak, menjerit, seakan meminta keadilan. Lama-kelamaan, tubuh Pak Sarwono mulai menurun. Wajahnya pucat, matanya sayu. Meski dagangannya selalu laris, setiap kali ia sendirian, suara-suara itu datang. "Sarwono, kowe durung rampung. Tambah maneh, tambah maneh." Suara itu seperti memaksanya untuk terus menumbalkan orang. Dan anehnya, setiap kali ia mencoba menahan diri, lapaknya mulai sepi kembali. Tapi ketika ada tumbal baru, lapaknya langsung ramai luar biasa. Seolah-olah rezekinya memang benar-benar dikendalikan oleh kekuatan gelak itu. Pak Sarwono pun sadar, ia sudah masuk terlalu dalam. Ia tidak bisa keluar begitu saja. Malam itu,
Setelah pulang dari pasar, Pak Sarwono duduk sendiri di ruang tamu. Lampu minyak bergoyang, angin berdesir. Tiba-tiba ia mendengar suara pintu diketuk pelan. Tuk, tuk, tuk. Dengan ragu, ia buka. Dan di depan pintunya, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada sebuah kain hitam basah, meneteskan cairan merah seperti darah. Ketika ia menoleh ke dalam rumah, di pojok ruangan ada sosok tinggi besar berdiri. Mata merah, wajahnya tidak jelas, hanya tertawa dengan suara berat yang menggema. Seiring waktu, teman-teman, hidup Pak Sarwono memang tampak sejahtera di mata orang banyak. Dagangannya laris, rumahnya mulai dibangun lebih bagus, bahkan anak-anaknya bisa sekolah dengan layak. Dari luar semua terlihat indah, tapi di balik pintu rumah itu, keadaan justru semakin kacau. Malam-malam Pak Sarwono semakin penuh teror. Awalnya hanya suara ketukan pintu dan bayangan yang lewat, tapi kini gangguan itu semakin jelas dan berani. Suatu malam, ketika ia baru saja merebahkan tubuh, tiba-tiba terdengar suara gaduh di dapur. Piring pecah, sendok berjatuhan, seperti ada orang yang dengan sengaja membanting-banting. Dengan berani Pak Sarwono berjalan ke dapur, dan di sana ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir copot. Di atas meja, buah-buah dagangannya yang belum sempat dibawa ke pasar berlumuran darah segar. Mangga, jeruk, pisang, semuanya merah menetes ke lantai. Ketika ia berkedip, darah itu hilang. Buah kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi bau amisnya masih tertinggal, menusuk hidung. Malam lain gangguan lebih parah. Ia terbangun karena mendengar suara bisikan tepat di telinganya. Bisikan itu jelas, suara seorang perempuan dengan nada serak. "Sarwono, giliranmu bakar teko." Bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia artinya, "Sarwono, giliranmu akan datang." Tubuhnya langsung merinding. Ia menoleh kecap, tapi hanya melihat wajah samar penuh darah yang mendekat, lalu lenyap begitu saja. Tidak hanya Pak Sarwono yang diganggu, istri dan anak-anaknya pun ikut merasakan. Anaknya yang paling kecil suatu malam menjerit histeris sambil menunjuk ke sudut kamar. Katanya ada sosok besar dengan mata merah sedang jongkok di pojok, menatap tajam ke arahnya. Sejak itu anaknya sering sakit-sakitan, badannya kurus, matanya sayu. Istrinya juga mulai sering bermimpi buruk. Ia pernah bermimpi berada di pasar yang kosong, hanya ada lapak buah suaminya. Tapi ketika mendekat, buah-buah itu berubah jadi kepala manusia. Sebagian ada yang masih segar, sebagian sudah membusuk dengan belatung merayap. Kepala-kepala itu berbisik bersamaan, "Balas, balas, balas." Ketika bangun, istrinya menemukan bantalnya basah penuh darah dari hidungnya. Rumah tangga yang dulu harmonis ini penuh pertengkaran. Istri sering menuduh suaminya ada main dengan dukun karena merasa ada yang tidak beres. Tapi Pak Sarwono tidak bisa menceritakan kebenaran itu. Ia hanya diam, membiarkan semua tanggapan buruk jatuh padanya. Di pasar, gosip makin kencang. Orang-orang mulai sadar, siapapun yang berselisih dengan Pak Sarwono selalu bernasib buruk. Ada yang sakit mendadak, ada yang celaka, ada juga yang hilang begitu saja. Pedagang lain mulai menjaga jarak. Ada yang tidak berani menatap mata Pak Sarwono. Ada pula yang berbisik-bisik saat ia lewat. Bahkan beberapa pembeli setia Pak Tarto dulu terang-terangan menyebutnya. "Pak, lapakmu kok aneh, Pak? Dari dulu sepi, tiba-tiba rame banget. Tapi orang-orang yang gak akur sama sampean kok malah pada mati ya?" Mendengar itu, wajah Pak Sarwono kaku. Ia hanya tersenyum hambar, menutupi kegelisahan dalam hatinya. Suatu malam,
Ketika gangguan sudah makin tidak tertahankan, Pak Sarwono akhirnya nekat mendatangi rumah Mbah Ranu. Dengan wajah letih, mata merah dan tubuh gemetar, ia bersujud di depan dukun tua itu. "Mbah, aku sudah tidak kuat. Aku ingin berhenti. Aku ingin hidupku normal lagi. Tolong bebaskan aku dari pesugihan ini." Mbah Ranu menatapnya tajam, lalu tertawa keras. Suaranya menggema di seluruh ruangan, bercampur dengan suara lain yang entah datang dari mana. "Bodoh! Kamu pikir pesugihan itu seperti berdagang di pasar? Bisa keluar seenaknya. Kamu sudah menanam Sarwono. Semua rejeki yang kamu nikmati, semua uang yang kamu genggam, itu bukan gratis. Kalau kamu ingin berhenti, hanya ada satu cara." Pak Sarwono menelan ludah. Suaranya parau. "Cara apa, Mbah?" Mbah Ranu mendekat. Wajahnya semakin menyeramkan dalam cahaya lampu minyak. "Kamu sendiri yang harus jadi tumbal." Kalimat itu membuat tubuh Pak Sarwono lemas. Kakinya gemetar, keringat dingin bercucuran. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak mungkin lagi bisa ia tinggalkan. Sejak pertemuan itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Malam hari, rumahnya digedor dari segala arah. Suara keras seperti puluhan orang menghantam pintu dan jendela. Istrinya menjerit, anak-anak menangis. Sementara Pak Sarwono hanya bisa duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, memegang kepala. Dari luar, terdengar suara-suara aneh, seperti orang memanggil namanya dengan nada serak. "Sarwono, buka lawangmu. Sarwono, saiki gilinanmu." Tiba-tiba, lampu minyak mati sendiri. Rumah gelap gulita. Dari dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki mendekat. Bukan satu, tapi banyak. Seperti ada rombongan orang berjalan di dalam rumah. Ketika lampu kembali menyala dengan sendirinya, Pak Sarwono melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di ruang tamu, berdiri sosok-sosok yang ia kenal. Pak Tarto, debt collector, pembeli cerewet, pedagang lain yang sudah mati. Semuanya hadir dengan wajah pucat, mata kosong, tubuh membusuk. Mereka menatapnya bersamaan. Suara mereka bergema. "Tumbal, tumbal, tumbal." Pak Sarwono jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia menutup telinganya, tapi suara itu semakin keras, semakin menjerit, hingga membuatnya hampir gila. Malam itu, hujan deras mengguyur deras, petir menyambar, angin berhembus kencang. Rumah Pak Sarwono terasa seperti mau runtuh. Dan ketika jam menunjukkan tengah malam, suara ketukan terakhir terdengar, sangat keras. Duk, duk, duk. Pintu rumah terbuka lebar dengan sendirinya. Angin dingin menerpa, sosok-sosok hitam masuk, menyerbu ke arah Pak Sarwono yang sudah tidak berdaya. Istri dan anak-anaknya hanya bisa menjerit histeris melihat ayah mereka diseret kegelapan oleh bayangan-bayangan itu. Dan malam itu, Pak Sarwono hilang. Malam itu, suasana kampung terasa sangat berbeda. Udara lebih berat, seperti membawa kabar buruk yang tidak terlihat. Angin yang berhembus terasa dingin, menusuk, padahal tidak sedang musim penghujan. Orang-orang di kampung mulai bisik-bisik. Banyak yang bilang, belakangan ini rumahnya Pak Samin, pedagang buah yang dikenal tiba-tiba kaya raya itu, sering terdengar suara-suara aneh di malam hari. Kadang ada suara orang menangis, padahal semua penghuni rumah sedang tidur.
Kadang terdengar langkah kaki berlarian di atap, tapi begitu dicek, tidak ada siapa-siapa. Orang-orang pasar yang dulu sering iri sama Pak Samin, sekarang justru mulai ketakutan. Mereka tidak berani lewat depan rumahnya kalau malam. Beberapa pembeli buah pun mulai merasa ada yang janggal. Ada yang cerita, setiap kali beli buah di lapaknya Pak Samin, mereka sering merasakan buahnya memang segar. Tapi begitu sampai rumah, tiba-tiba cepat busuk atau muncul ulat yang entah dari mana. Tapi semua itu tidak membuat Pak Samin berhenti. Sebaliknya, dia malah semakin sibuk dagang. Uangnya makin banyak, rumah makin besar, kendaraan pun makin mewah. Semua orang tahu ada yang tidak beres. Di dalam rumah, sebenarnya keluarganya juga sudah merasakan kejanggalan. Istri Pak Samin, Bu Ratna, sering terbangun tengah malam karena merasa seperti ada yang duduk di atas dadanya. Nafasnya berat, badannya dingin, dan yang paling menyeramkan, kadang ia melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di pojokan kamar sambil menatapnya. Anak-anak mereka pun tidak luput dari gangguan. Anak bungsunya yang baru kelas 3 SD sering mengigau tengah malam. Bibirnya komat-kamit seperti sedang berdoa, tapi suara yang keluar bukan suara anak kecil. Suara itu lebih berat, lebih serak, seperti suara orang dewasa yang marah. Beberapa kali, Bu Ratna mendapati anaknya tidur sambil berdiri menghadap dinding tanpa sadar. "Pak, aku takut, Pak. Ini rumah udah nggak wajar lagi. Aku nggak kuat," ucap Bu Ratna suatu malam sambil menahan tangis. Tapi Pak Samin hanya menjawab pendek, "Sabar, semua ini ada harganya. Kamu harus ngerti, kalau kita mundur, kita bisa hancur. Biarkan saja, nanti juga terbiasa." Tapi rupanya, tumbal-tumbal yang dikorbankan lewat pesugihan itu tidak benar-benar hilang. Arwah mereka tidak tenang. Semakin lama, semakin sering muncul kejadian menyeramkan. Suatu malam hari, tetangga depan rumah Pak Samin mendengar jeritan panjang, begitu melengking, seakan suara orang disiksa. Semua lampu di rumah Pak Samin mendadak mati. Dari balik jendela, terlihat bayangan banyak orang berjalan hilir mudik. Ada yang tubuhnya tanpa kepala, ada yang berdarah-darah, ada yang hanya berupa siluet hitam besar. Ketika pagi datang, Pak Samin terlihat pucat, matanya sayu seperti tidak tidur semalaman. Tapi yang membuat orang makin ketakutan adalah tangan kirinya penuh goresan merah seperti cakaran kuku panjang. Semakin hari, tubuh Pak Samin semakin kurus. Nafasnya berat, suaranya kadang berubah-ubah. Kadang seperti orang tua renta, kadang serak seperti orang asing. Di pasar, beberapa kali orang mendengar dia bergumam sendiri. Sudah, jangan ganggu aku sudah kasih tumbal." Orang-orang yang mendengar itu langsung merinding. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat. Angin bertiup sangat kencang, hujan turun deras, kilatan petir menyambar-nyambar dan kampung itu seperti diguncang. Banyak orang yang tiba-tiba terbangun karena mendengar suara gaduh dari arah rumah Pak Samin. Ada yang bilang mereka melihat asap hitam tebal keluar dari atap rumah itu. Ada yang bilang mendengar suara tawa keras, bercampur tangis, bercampur jeritan seperti orang disiksa. Pak Samin berlari keluar rumah tanpa baju, tubuhnya penuh luka gores, matanya melotot, mulutnya berteriak-teriak. "Jangan bawa aku belum siap, jangan bawa aku." Tapi orang-orang tidak berani mendekat, mereka hanya bisa menutup pintu rumah, mengintip dari celah jendela. Malam itu,
Tiba-tiba rumah Pak Samin terlihat bergetar seperti ada yang mengguncang dari dalam. Suara barang pecah berkerak, disusul bau anyir yang menyengat. Lalu hening. Keesokan harinya, rumah itu sudah kosong. Tidak ada lagi Pak Samin, tidak ada lagi Bu Ratna, bahkan anak-anaknya hilang. Rumah itu hanya menyisakan dinding dengan bercak hitam gosong dan bau busuk yang menusuk hidung. Orang-orang kampung tidak ada yang berani masuk. Polisi sempat datang, tapi tidak menemukan apapun selain rumah kosong yang hancur berantakan. Sejak malam itu, rumah Pak Samin terbengkalai. Orang-orang menyebutnya rumah pesugihan. Tidak ada yang mau mendekat, apalagi membeli. Katanya, kalau malam tertentu, terutama malam Jumat, masih terdengar suara tangisan Bu Ratna, suara anak kecil memanggil-manggil ibunya, dan suara Pak Samin berteriak minta tolong. Banyak pedagang buah yang dulu iri sama Pak Samin akhirnya sadar. Apa gunanya kaya raya kalau harus menukar dengan nyawa orang lain, bahkan keluarganya sendiri? Karena pada akhirnya, tidak ada pesugihan yang benar-benar gratis. Semua ada balasannya. Dan yang paling menyeramkan adalah, balasan itu bisa datang kapan saja. Bahkan saat kita merasa sudah aman. Gimana Sobat Lemari Tua? Coba kalian komen di bawah, apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau takut? Dan sekian cerita untuk kali ini, semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya, bersama saya Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.